gitu kan ya. Ada juga kemudian ada juga yang kemudian antara judul dengan rumusan masalah dan pertanyaan tidak nyambung gitu kan ya. Ada juga rumusan masalah dengan pembatasan masalah tidak nyambung. Ada juga urusan masalah yang disajikan dengan tidak mengikuti arahan yang sudah kita bahas bersama gitu ya. So saya bilang saya agak heran kenapa kok bisa begitu ya gitu. Dan akhirnya saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya bermaksud untuk mengevaluasi sekali lagi. Dan ujung-ujungnya saya berharap bahwa semua proposal itu pada form yang sama ya, pada format yang sama karena sekali lagi ini kan terstandar. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya gitu. Jadi saya mohon maaf untuk itu ya untuk menyampaikan ini eh, dan semua ini ditekadi dengan agar kita nanti bisa menyajikan sesuatu yang benar adanya ya gitu. Jadi hari ini saya ingin pertama akan memberikan ulasan sepintas untuk setiap Bapak dan Ibu sekalian. Nanti boleh diprotes, boleh dicatat. Nanti hasilnya juga apa catatan saya ini akan saya berikan kepada semuanya dan mungkin saya titip di Pak Asep Suryanto aja. Nanti silakan ditindaklanjuti atau mau diprotes juga boleh hari ini kalau mau protes ya. Setelah itu saya akan mereview lagi apa yang krusial yang perlu saya sampaikan agar kita punya keseragaman yang terstandar ya sekali lagi dalam penyusunan proposal penelitian. Saya kira itu maksud dan tujuan saya hari ini untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berkumpul di kelas. Bisa diterima dan siap diikuti Bapak dan Ibu sekalian? Bisa, Pak Dokter. Ya, Ya. Apakah siap, Bapak dan Ibu Pak sekalian Dokter. sudah sarapan dan sudah kopi? Sudah, Sudah, Pak Dokter. Pak Dokter. Sudah sarapan. Oke, ya, sorry nanya itu karena pengen nanya aja gitu kan ya, pilih gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin share pertama adalah evaluasi ya. Uh, ada Bapak dan Ibu sekalian tampak di gambar? Ada tidak di layar? Ya Pak, Ada, Pak Pak, Dokter, ada Pak, jelas. ada. Ada? Sorry Ada Pak. Ada, dikonfirmasi dulu. sudah ada. Alhamdulillah. Sudah jelas ya. Ini saya sebagai contoh ya. Saya ingin mencatat semacam portofolio until hari ini sampai dengan hari ini ya gitu. Saya misalnya sebagai contoh ya gitu. Ini ada PA itu adalah performance atau absensi lah ya, kehadiran dan akses litera. Nah, kemudian assessment itu saya menilai UTS Bapak dan kemudian saya juga memantau proposal tesisnya dan anggap aja kemudian ada resume resume hari ini seperti apa gitu kan ya gitu. Kemudian di belakangnya ada notifikasi ya gitu. Nah, eh, ini bukan hal yang mutlak, artinya bisa dirubah. Nanti pada saat UAS mungkin ini bisa berubah semuanya. Atau saya tidak ingin nanti Bapak dan Ibu sekalian memiliki apa namanya penilaian yang terlalu beda gitu kan ya. Karena saya ingin semuanya lulus, karena saya juga ingin semuanya itu mendapatkan nilai yang layak, yang terbaik gitu kan ya. Tapi untuk menuju itu pasti saya harus memberikan treatment tertentu. Saya buka satu-satu ya. Ini ada misalnya Pak Asep Suryanto. Akses di litera itu ada 8 ya. Dari 9 ya. Totalnya 9. Ya, saya kira totalnya 9 ya. Totalnya 9 sampai dengan minggu ke-9 yang lalu. Terus Bapak menjawab UTS, UTS-nya itu kan sebetulnya jawaban normatif terhadap apa yang dibikin dari proposal. Ada pertanyaan apa sih substansinya, apa manfaat dan tujuannya. Kemudian yang paling krusial, yang paling saya ingin eh, berikan titik tekan adalah bekal untuk melaksanakan itu referensi apa saja yang sudah disiapkan dan sudah dibaca dan itu disajikan dalam resume. Nah, maka keluarlah angka ini ya. Terus saya menilai tesis Bapak, saya kategorikan itu pada hal yang relatif sudah mendekati sudah baik gitu ya. Relatif sudah baik gitu kan ya. Sehingga saya berasumsi atau memberikan resume pada nilai A. A itu dalam pengertian ini semuanya ya nanti tolong dipahami. A itu ya, nilai A itu syukur kalau memang itu diharapkan di ujung, tapi A itu saya ingin menerjemahkan, ingin memberikan arti sebagai
sudah tidak diragukan lagi kelulusannya, yakin gitu kan ya gitu. Nah, mungkin nilai akhirnya udah kating mangke ya. Nah, terus saya berikan notifikasi topik oke, tapi tolong perbaiki latar belakang, identifikasi masalah, rumusan batasan masalah plus tata tulis. Ya, karena ada hal yang memang seperti itu ya gitu. Nah, ini sebagai contoh punya Pak Asep ya. Saya ambil dulu 3 kasus ya gitu. Sekarang Ibu Rita datang, kalau tidak datang Hadir tidak akan Pak, Ibu hadir tidak Pak Dokter. hadir ya. Iya, Nah, mohon izin. Bu Rita Asmara Mukti, akses ke Betul. literat adalah 7, kemudian UTS-nya karena Ibu membuat resume dari setiap bahan yang akan dipakai, baik itu jurnal maupun buku, maka ada perbedaan sedikit dengan yang di atas dengan Pak Asep ya. Tesisnya saya anggap baik ya gitu. Kemudian resumenya oke. Nah, topik oke. Kalau tadi eh, Pak Asep perbaiki LB karena ada LB-nya latar belakangnya tuh kayaknya harus ada yang sedikit diberikan penekanan koreksi. Kalau Bu Rita, tata tulis dan layout harap disesuaikan, diperbaiki. Oke ya, jelas ya Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian? Iya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Layout-nya yang diperbaiki. ya nanti saya juga nanti juga saya akan tentu saya akan solusinya saya akan berikan layout yang seperti apa yang dimaksud ya gitu. Oke, kemudian Terima kasih. sok Ibu aja yang Bapak yang nunjuk siapa yang mau saya ambil sebagai contoh kasus. Kalau dibacain satu-satu kan rada lumayan nih segerting, tapi ambil contoh aja satu-satu ya. Nah, sekarang mungkin nah ini nih eh, contoh yang ini aja. Bu Nur Sifa ada nggak? Tidak datang ya? Siapa yang mau diambil contoh, Bu? Boleh saya Pak Dokter Bu Nur. datang? Iya, Sofian aja Pak. Eh? Sofian mangga Apa? Pak. Siapa? Sofian. Pak Oh, Haji Sofian. datang, Pak Sofian katanya iya. Oke. Ya bisa lalu komentaran lagi karena artinya. Tapi tidak naon lah. Coba gini ya. Ini Pak Tatang itu 8 kali akses di Literat ya gitu. Bapak juga Bapak merisum semua bahan yang akan digunakan ya gitu. Dan saya kira proposal oke, dan saya punya anggapan seperti itu. Demikian juga dengan Pak Sofian Trenggana ya, sama dengan Pak Asep tadi, tapi ini dua harus perbaikin. Jadi intinya sebetulnya ya yang saya lihat itu ada semacam persoalan di dalam tata tulis ya. Ada juga yang sampai masuk ke wilayah yang lebih substantif yaitu RBM ya atau rumusan dan batasan masalah. Nah, saya kira itu mas gitu ya. Nah, paling yang mau saya ini kan, yang mau saya ambil contoh adalah yang aneh-aneh aja dulu. Yang aneh-aneh itu maksudnya yang tidak normal. Contoh Bu Nur Sifa itu tidak ada UTS-nya ya, tidak mengisi UTS-nya. Oke ya. Eh, Waalaikumsalam. Kemudian juga ini topiknya saya usulkan sebaiknya diganti ya gitu. Topiknya diganti dengan komunikasi pemasaran pendidikan. Kenapa? Karena strategi eh, belum coba deh saya lihat ya punya punya Bu Nur Sifa sebentar supaya rada genre ya supaya rada genre sebentar. Salah sebentar ya sebentar saya salah di S2 nih sebentar. Ada Bu? Belum Pak Dokter, Ini Hah? Baca Ada? Pak Dokter daya. belum Ada? ada. Belum. Oke, kalau gitu saya stop dulu ini. Saya buka lagi. Ibu Nur Sifa tadi. Nih, ya. Kenapa saya meminta untuk dirubah judulnya?
ini adalah strategi pemasaran melalui rebranding di Yayasan Ar-Rahmah Alam Endah. Satu ya, rebranding itu bukan strategi pemasaran. Rebranding itu adalah bagian dari eh, advansi promosi gitu kan ya gitu. Dan rebranding itu adalah hanya persoalan visualisasi lembaga gitu kan ya gitu. Oleh karena itu saya mengusulkan udah temanya ganti aja komunikasi pemasaran, tapi kemudian untuk apa gitu kesananya ya? Untuk agar mendapatkan eh, peserta didik yang banyak atau apa gitu, untuk bisa bersaing dengan yang lain. Jadi itu yang saya maksud. Karena tema ini dengan judul strategi pemasaran melalui rebranding di Yayasan Ar-Rahman itu rasanya ini tidak terlalu match dengan secara konseptual tidak terlalu match gitu ya. Sehingga saya menyarankan ganti aja. Mending komunikasi pemasaran pendidikan dalam meningkatkan daya saing lembaga dalam hal ini studi di Eropa gitu loh contoh. Ini contoh ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke ya itu sebagai contoh ya gitu. Stop. Is. Gitu Bapak dan Ibu sekalian ya gitu. Bisa diterima Bapak dan Ibu sekalian, tapi nggak ada Bu Nur Sifanya ya. Coba yang terus kalau mau sebentar ya. Kalau misalnya mau contoh lain, tadi kenapa saya menyarankan ke Pak Asep ya gitu. Sebentar. Oke ya. Oke, sekarang Pak Asep. Ini contoh punya Pak Asep ya, punya Pak Asep Purwanto. Kenapa tadi saya menyarankan, atau saya di payun, di caption, Ibu dan Bapak sekalian, Ada Pak Sudah Dokter. ada Pak Ada Dokter. Pak. ada ya. Nah ini Udah, saya Pak. kan tadi menyarankan LB-nya diperbaiki, kemudian rumusan masalah R, R, R-nya diperbaiki ya gitu. Oke, ini satu ya misalnya kenapa saya menyarankan itu gitu kan ya. Nah ini latar belakangnya kan ini ya gitu. Jadi saya ingin menyebutkan ini khusus karena ada Pak Asepnya ya. Jadi sebaiknya latar belakang itu memotret eh, fenomena permasalahan konkret yang menarik perhatian yang ingin dikaji gitu kan ya. Nah, kalau dengan judul manajemen pendidikan karakter dalam meningkatkan kualitas siswa di Kota Bandung ya gitu. Maka eh, sodorkan dulu fenomena tentang adanya dekadensi karakter misalnya. Sudah cukup bagus pada kondisi sekarang di mana meningkatnya keresahan di kalangan remaja dan seterusnya ada. Nah itu ya. Jadi atau dibalik atau biasanya sih saya selalu menganjurkan fenomena yang lebih kedepankan adalah yang ujung dulu gitu kan ya. Kualitas siswa Kota Bandung itu seperti apa ya gitu. Oh misalnya kurang atau meragukan atau kurang memadai masih jauh dari harapan atau apapun ya ada persoalannya letaknya di mana di dalam persoalan di dalam persoalannya ada di mana sih kualitas itu karakternya kurang bagus dicontohkan dengan kedisiplinan dan seterusnya. Nah itu dibeberkan kalau sudah ada data cukup bagus alhamdulillah kalau tidak ya pasti ada lah ya. Sebaiknya fenomena itu didukung oleh data atau catatan fakta hasil studi awal ya, tapi paling tidak munculkan itu ya gitu. Nah, sebagai salah satu upaya untuk itu ditangani atau itu dieliminasi atau direduksi, maka diperlukan upaya untuk melaksanakan pendidikan karakter yang dengan pengelolaan yang baik atau manajemen pendidikan karakter. Satu itu. Pak, saya bisa ditangkap, punten. Siapa betul Pak? Siap. Ya. Oke, kemudian dah itu selesai, nggak usah panjang-panjang, tidak apa-apa gitu kan ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah eh, saya sih meminta perbaikan itu letaknya ada di sini. Kenapa instrumental inputnya menit komplit, tapi pada proses yang harusnya ini yang paling kuat tuh di sini.
Proses itu cukup menyebutkan ya benar ini konsep proses manajemen pendidikan karakter. Nah, bawah yang harus diurai perencanaan, organizing, equating, dan controlling itu yang justru harus yang harus di karakter Pak, yang harus diurai Pak, jangan disingkat gini ya Pak. Saya bisa diterima Pak Sep? Siap, Pak. Nanti saya Nah, perbaiki, Pak. oke ya kan, nggak apa-apa ya. Ini kan saya kasih tahu supaya nanti jadi bagus Oke, oke. ya. Gitu. Oke, kemudian siswa SMA, iya, boleh lah ini ya. Ini siswa SMA berkarakter. Nah, tadi kan ini coba bisa di refer lagi ke dalam judul. Tadi kan ini kan ada manajemen pendidikan karakter ya. Bapak tuh tadi outputnya adalah meningkatnya apa tadi kualitas apa sih judulnya tadi Pak? Siswa, Nah, ini Pak. nih. Ya, itu jadi si outputnya itu adalah bagian dari nah ini. Ya, Outputnya adalah meningkatnya kualitas siswa. Ini adalah output Pak gitu. ya. Ya gitu 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 kan ya, jadi kualitas siswa terjadi siswa kualitas siswa meningkat lah kurang lebih seperti itu ya gitu. Nah ini outcome-nya boleh nah itu jadi lulusan yang bagus atau peningkatan kualitas sekolah. Saya kira mungkin outcome-nya adalah lulusan yang bermutu lah ya bagi siswanya itu. Oke, itu aja Pak Asep. Kenapa saya Ya, Pak. menyarankan untuk itu ya. Ini contoh case. Jadi nanti kalau Bapak menemukan notifikasi dari saya seputar itu, ya kurang lebih ini yang jadi yang harus ini berlaku untuk semua ya. Kemudian ini oke. Nah, pembatasan masalah ya. Perencanaan pendidikan karakter berarti benar ya. Penelitian ini berfokus melihat secara langsung perencanaan. Nah, apa saja perencanaan itu, Pak? Kan perencanaan itu satu pasti tujuan, yang kedua program ya kan untuk mencapai tujuan tersebut, tiga sumber dayanya apa. Jadi uraian cakupan dari perencanaan itu apa saja gitu kan ya. Organisasi juga sama, kalau ini udah benar penelitiannya langsung pembagian kerja atau struktur boleh ya gitu. Jadi poin-poinnya di dalam perencanaan itu yang akan dibatasi pada soal apa. Sebut aja oleh Pak Asep misalnya dalam perencanaan atau planning pendidikan karakter ini akan dibatasi hanya pada tujuan dan program gitu kan. Apa tujuan dan programnya seperti apa. Misal ya, kayak begitu. Organisasi misalnya akan pembagian kerja di antara guru dan pendidik. Jadi itu silakan dibatasi, ditegaskan di sini. Tapi dari mana poin-poin itu didapatkan? Dari teori manajemen, ya gitu. Kan perencanaan itu ada 5 pilar, Pak. Penetapan tujuan, ya sebagai contoh nih ya, penempatan tujuan, cara untuk mencapai tujuan yaitu program atau strategi. Yang ketiga, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, target waktu. Kan itu pilar perencanaan menurut teori manajemen mah. Kalau organisasi itu adalah uraian kerja, struktur, mekanisme, dan pilih di antara itu. Kalau pelaksanaan adalah pengarahan, motivasi, dan implementasi. Pilih di antara itu semua gitu kan ya. Dalam pelaksanaan misalnya Pak Asep akan membatasi hanya pada bagaimana motivasi, koordinasi, dan komunikasi. Boleh gitu kan ya. Gitu ya Pak ya gitu. Ya, Jadi ada siap, siap. poin-poin itu yang akan dihitungkan. Terus kayak itu memang nggak teraskan ya gitu. Oke. Tujuan khusus itu adalah ya ini udah benar sih, tujuan khususnya adalah untuk tujuan khusus bukan untuk mengidentifikasi Pak ya. Mengidentifikasi mah pekerjaannya gitu kan ya. Tapi akan menjelaskan hasil analisis tentang perencanaan, menjelaskan hasil analisis tentang gitu kan ya gitu, atau memberikan gambaran karena misalnya tujuan penelitian Bapak deskriptif, maka pasti tujuan khusus itu adalah memberikan gambaran atau deskripsi dari hasil hasil analisis tentang tah gitu ya. Dah itulah ya gitu. Pertanyaan penelitian Pertanyaan penelitian, bagaimana perencanaan, apa saja proses pengorganisasian. Oke, kalau ini oke ya gitu. Nah itu yang saya maksud Pak, ya gitu. Teruskan sedikitnya Pak Asep. Ini contoh kasus buat Pak Asep ya, karena saya tidak mengulang yang lain nanti. Yang lain samain aja dengan saya penjelasan. Kalau kita bicara kajian konsep ya gitu,
Ini pertama adalah landasan teori atau konsep dasar, ya. Oke. Apa kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian untuk urusan Pak Asep ini? Untuk urusan Pak Asep ini, apa yang harus didahulukan? Lihat judulnya. Kan judulnya adalah, apa tadi Pak Asep punten? Manajemen pendidikan karakter dalam meningkatkan kualitas siswa di Kota Bandung, Pak. Sekolah di Kota Bandung. Oke, good ya. Itu kan judulnya itu. Jadi kita landasan teoritisnya, sorry, landasan konsep atau teoritisnya kan jelas dari judul itu. Yang didahulukan yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah pendidikan karakter, yang ketiga adalah kualitas lulusan atau kualitas pendidikan, ya. Atau paling tidak dua lah, manajemen dan pendidikan karakter, ya. Jadi jangan dulu karakter, tapi manajemen dulu Bapak uraikan, ya. Iya, Pak. Bisa ditangkap Pak Asep? Siap, Pak. Betul, Pak. Siap, Ya, siap. gitu. Nah, itu terus ini landasan sistem boleh silakan, landasan kebijakan oke, terus penelitian terdahulu bagus. Ini udah cukup bagus Pak, ya gitu. Kemudian terakhir prosedur penelitian oke. Dah ini mah nggak ada masalah lah, ya. Terus sumber data oke. Dah. Jadi itu yang dimaksud dengan yang saya tadi itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti menemukan notifikasi seperti yang barusan saya sampaikan ke Bapak, ya misalnya, sorry ini ya. Nah ini Pak Asep Suryanto, topik oke, saya tidak akan merubah topik karena topiknya udah oke. Nah, perbaiki LB, RBM, dan tata tulis. Ya, betul. Itu yang dimaksud contoh, barusan punya Pak Asep ya gitu. Yang lain sama kurang lebih ya begitu ya. Nah, kenapa beda dengan Burita? Burita saya tidak menuliskan tentang LB, IM, RBM. Kita lihat punya Burita ya gitu. Sebentar. Nah, ini Burita ya. Saya kira ada Pak di layar sudah ada? Belum, Belum Pak. Pak Dokter. Yang Belum? ini belum hilang, Pak, yang tadi. Oke, 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 oke. Sebentar. Kalau begitu saya kayak sekarang. Ya, harus stop screen dulu. Nah, gitu. Kelas punya Burita ini contoh ya. Nah, punya Burita. Pengelolaan ekstrakurikuler ada apa? Sudah ada? Ada, Pak. Sudah ada Pak Dokter. Oke ya. Pengelolaan ekstrakurikuler Pak dalam meningkatkan kualitas lulusan dan dalam melanjutkan. Nah, itu bla 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 ke sana ya. Pengelolaan sama dengan manajemen ya, Pak Ibu ya gitu. Oke. Ini latar belakangnya rada komprehensif, panjang cukup mengena, tapi itu pun bisa ditekankan lagi. Nah, ini udah ada, Ibu sudah menjelaskan prosesnya itu. Ini jangan disingkat ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini jangan ngomong ekskul atunya. Udah jam manajemen atau pengelolaan ekstrakurikuler ya bisa Oh iya. enu dengar tuh. Lu kenal ini ya disangka es krim Iya, Pak. ya gitu. Kemudian Ibu juga sudah memberi. Nah, ini Ibu yang harus Ibu perbaikan bagaimana pembatasan salah itu bukan gini, tapi seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Asep ya, meliputi apa saja ya gitu. Nah, kenapa saya menekankan bukan IM, LBM, dan IN? Karena rumusan masalahnya sudah oke, tapi tinggal batasannya diurai lebih lanjut. Ya, kemudian tapi secara keseluruhan ini layoutnya salah gitu kan ya, tulisanan juga kiri dan seterusnya ya gitu. Oke, terus ini Pak Ciwuh nih Pak Bu ya, Pak latar belakang gitu. Jadi tata tulis dan layout lah ya gitu. Oke, clear-nya gitu. Siap Pak Nah, Dokter. Terima kasih. oke ya. Jadi saya ingin menyampaikan, intinya saya kira ingin gini aja deh. Semua dari bapak-bapak itu tolong cek lagi lah semuanya ya. Ini mah hanya serpihan-serpihan, tapi pada dasarnya tolong aja cek lagi secara keseluruhan ya. Baik itu latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya, termasuk juga tata tulis ya. Jadi dicek secara keseluruhan, oke? Supaya bapak tidak penasaran, saya nulis apa aja di evaluasi. Nah ini, sok ditoong aja lah, nggak usah saya sebutin satu-satunya gitu. Nah, paling saya yang krusialnya contoh ya, Nur Sifa tadi sudah. Nah, ini Ibu Fitria Faiza Hilman ya. Saya lihat bagusnya sih topingnya ganti dengan manajemen kepemimpinan.
ya gitu. Kemudian Pak Dani Haryanto sebaiknya manajemen pengembangan. Kenapa saya usulkan begitu? Kita lihat ya sebentar. Pak Dani, ya Fitria yang barusan ya. Salah, sorry. Guru Sobat Bani, Pak Dani Haryanto, dan satu lagi adalah Ibu Fitria kalau tidak salah. Nah, nanti saya share ya. Kenapa saya mengusulkan rubah topik, bukan rubah topiknya, disesuaikan topiknya. Coba yang barusan itu, Ibu, ada biasanya, oh ini nih, Fitria. Ya, nah ini, Bu Fitria ini ada nggak? Kayaknya, kalau nggak ada mah nggak usah, ya gitu. Ini aja, ini siapa? Sudah di layar sudah tampak draft proposal tesis nggak Pak, Bu? Sudah ada Pak Ada Dokter? Pak Dokter. Ada Ya. Pak Dokter. Ada. Ini punya Pak Dani Pak Haryanto, Dani. Pak Dani Haryanto. Dani. Ada Pak Daninya? Ada. Pak Dokter tadi. Nah ini ya, judulnya adalah pengembangan program guru tamu dalam parenting untuk mencegah degradasi moral. Apa pengembangan Pak? Nah harusnya sih, oleh karena itu saya tuliskan di sana manajemen pengembangan program gitu kan ya. Kan saya mengusulkannya itu. Setelah itu lihat ujungnya, lihat IM dan lain sebagainya yang tadi. Seperti yang tadi lah ya, seperti yang tadi gitu. Seperti yang tadi Baik, ini Pak rumusan masalahnya relatif idem gitu kan ya. Nah, Baik, Pak Dokter. ini kan guru tamu parenting prosesnya salah, tapi harus disebutkan manajemen pengembangan program guru tamu gitu kan ya gitu. Gitu Ya, Pak Pak Dani. Dokter. Ya, Pak Dokter, terima kasih, Pak Ya, Dokter. jadi dan seterusnya gitu kan ya. Dah, pokoknya begitu aja lah ya supaya jadi saya ingin pasti saya bertanggung jawab terhadap apa yang dituliskan di sini. Mohon mungkin ngarang gitu kan ya. Oke, ganti topik. Ada lagi yang ganti topik ya. Ganti topik tapi perbaiki judul Pak Tatan Sutarjo ya nih. Topiknya oke, tidak usah diganti ya. Tapi judulnya perbaiki. Kenapa? Nah, coba kita lihat kasusnya ya. Tatang Sutarjo tadi. Di stopin, terus share lagi punya Pak Tatan Sutarjo. Sanes. Nah ini, manajemen kegiatan belajar mengajar dalam meningkatkan mutu lulusan di lembaga pelatihan apa namanya kerja PLPK ya. Pak, kalau kegiatan belajar mengajar itu sebetulnya kalau disingkat jadi apa sih Pak? Pak Tatang, ABM Pak? kan ini saya tadi topiknya oke, tapi judulnya harap diganti atau harap disesuaikan. Menurut Bapak, apa yang perlu disesuaikan? Kalau tidak kebayang, saya tanya ke Bapak, ini ada manajemen kegiatan belajar mengajar dalam meningkatkan dan seterusnya. Ya, gitu. Eh, kalau kegiatan belajar mengajar, kalau disingkat, bisa nggak Pak? Sebetulnya apa kegiatan belajar mengajar itu? Pengelolaan kelas. Naon Pak? Pembelajaran. Pembelajaran gesek itu atau manajemen pembelajaran gitu. Iya, Pak Dokter. Ya, gitu. Terus prosesnya nanti disesuaikan. Kenapa jadi dia disesuaikan ditulis di sininya. Ya, Iya. gitu. Mana Pak Tatang ada? Ada Pak Dokter. Oke, ya. Dan tolong dicek seperti yang tadi saya contohkan ke Pak siapa? Pak Pak Asep ya. Asep ya. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi itu Ya, adalah terima salah kasih Pak satu Dokter. sami-sami ya gitu. Nah, lagi ya. Jadi sini tuh ada beberapa kategori. Topik oke, perbaiki. Nah, perbaikinya udah total aja lah Bapak lihat lagi ya. Apa yang nanti saya akan jelaskan apa yang kira-kira perlu diperhatikan, saya akan ulang lagi nanti ya.
Kemudian ada topik sebaiknya diganti, ya. Itu terjadi pada Ibu Nursifa. Kemudian topik oke, tapi judulnya harap diperbaiki kayak Pak Tatang gitu kan ya. Ya, Terus siap Pak Dokter. saya juga menyarankan tadi seperti ke Bu Fitria atau Pak Dani yang datang, topik sebaiknya manajemen pengembangan. Jadi ditambah di depannya manajemen pengembangan ya. Oke. Terus ini Pak Tatang sudah perbaiki judul sama dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal Firmansyah ini ada topik oke, perbaiki judul. Pasti ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, Pak Iqbal ini ada tidak? Mat Pudulahnya gitu. Pak Ada. Tony, oke, saya kira ini normatif saja lah ya. Pak Cecep, oke, Pak Tatang, oke, Pak Sofyan, oke, ganti topik. Nah, nih Puta, nah ini saya ada yang saran untuk Pak, misalnya Pak Sofyan ya. Coba lihat topik oke, sebaiknya dalam judul. Nah, ya, jadi bukan merubah judul ini mah bukan perbaiki judul, tapi menyarankan agar dalam judul itu ganti kata budaya dengan gerakan. Coba kita lihat punya Pak Sofyan ya, gitu. Punya Pak Sofyan, Sofyan Trenggan. Oke lah. Nah ini dia. Nah, ini saya stop dulu. Saya share punya Pak Sofyan. Nah ini dia. Nah ya gitu. Pak Sofyan hadir? Ada ya tadi saya. Hadir, Pak. Ada kan Pak Sofyan? Ada, Pak. Nah ini ada manajemen budaya literasi untuk meningkatkan keterampilan abad 21 ya. Oke. Yang tadi saya sarankan adalah ganti kata budaya dengan gerakan. Karena tidak ada budaya di manage ya gitu. Budaya Iya, itu siap. dibangun kemudian dipelihara. Ya. Jadi tidak bisa direncanakan budaya mah Pak. Yang bisa direncanakan gerakan literasi Gerakan. ya. Budaya Gerakan literasi itu kan diciptakan berdasarkan apa? Jadi menurut saya sebaiknya ini benar bahwa literasi itu adalah upaya yang bisa dicanangkan sebagai untuk ya dicanangkan untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Tapi saya menyarankan ini diganti dengan apa gerakan literasi lah ya kan itu lagi Pak tren Dokter. Sudah diganti Pak untuk Dokter meningkatkan tadi. ya. Saya tuh nggak memanage budaya mah ya. Ya tapi Mohon Pak Dokter. ya. Kemudian yang kedua, kalau ini boleh saran juga ini walaupun ini tidak mengikat kalau yang ini, kalau yang barusan rada mengikat ya. Iya. Untuk meningkatkan keterampilan dari 21 ya gitu. Apakah perlu dijelaskan berpikir kritis dan rasa empat gitu ya pada siswa? Empati. Cek saya mah Empati Pak itu Pak. Rasa empati. Empati Pak. Kira ini. Jadi misalnya kalau mau semua disasar ya udah keterampilan abad 21 pada level siswa di SMA gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau lebih spesifik, Bapak mah pengennya berpikir kritis aja. Hari rasa empat mah kudu sama urusan kolot rasa empat mah gitu ya. Ya, Kenapa saya ngomong rasa kolot? Ya, nanti saya cerita tentang rasa empat ini. Ya, Pak. Ya, bisa diterima Pak Sofyan? Kalau budaya literasinya insya Allah Pak sudah tadi di file sudah saya rubah. Kemudian kalau untuk keterampilan abad 21 itu kan ada beberapa aspek ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Itu tidak apa-apa seluruhnya kita masukkan, kita bahas ke budaya literasi keterampilan abad 21 itu, Pak. Jadi menurut beberapa para ahli pendapat ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6 begitu, Pak. Ya. Nah, ya sudah Bapak. Oke. Kalau saya berpikirnya 2 saja begitu, Pak. Tapi kalau memang saran dari Bapak masukkan aja 4 atau 6 sesuai dengan sumber yang saya pahami, saya baca. Jadi nggak masalah itu, Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Bapak mau membatasi diri di dalam judul juga boleh. Keterampilan berpikir kritis atau apa, atau keterampilan abad 21 nggak apa-apa, udah itu aja. Sebut aja keterampilan abad 21 pada level siswa SMA, siswa SMA negeri lah, SMA lah, gitu kan ya. Nanti di dalam pembatasan itu ruang lingkupnya boleh Bapak batasin atau bisa Bapak diaturnya. Tapi kalau di judul mah janganlah saya kira ya. Berpikir kritis dan 4 rasa kayak orang ngertiin gitu kan ya. Oke? Berpikir kritis aja biar mengundang penasaran.
Jadi meningkatkan keterampilan ABA 21 di level siswa SMA, tetapi Gitu. untuk komponennya aspek-aspek keterampilan ABA 21 di batasan masalah Pak, dipilahnya begitu Pak. Ya bisa nanti di batasan masalah itu, atau sebetulnya di dalam rumusan atau di dalam latar belakang juga udah disebutkan bahwa Bapak akan berfokus pada apa saja. Jadi itu bisa dijelaskan di dalamnya nanti. Jangan khawatir itu mah, ya gitu. Oh iya, siap Pak. Mohon. Hatur nuhun Pak Dokter. Jadi di sini mah biar orang tertarik, wah ya namun dia cina berpikir apa 21. keterampilan 21 pada siswa teh, ya gitu. Kalau Oke, untuk Pak. kalau empat komponennya atau 6 komponen nggak apa-apa itu Pak, seluruhnya gitu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Pak. Kan itu mah dikembalikan ke Bapak. Sanggup nggak untuk mengurus semuanya, ya Oke. gitu. Bentar, Ya, Mas. siap Nggak Pak. apa-apa. Terima kasih. Oke, nah ini sama ini tolong diperbaiki ya Pak ya, Bagi Pak narasila sekedap. Sofyan. Jadi prosesnya apa? Prosesnya itu yaitu gerakan literasi kan Pak. Manajemen gerakan literasi di sini ya gitu. Di Bukan prosesnya Pak, kegiatan di pembelajaran. prosesnya gerakan literasi ini Pak, yang di kuning ini Pak. Ya, Oh, yang apa saja tadi komponen teh gitu kan manajemen kita bicara jadi POACDW gitu kan, hmm. ya gitu. Gitu saya kira sesuaikan dengan yang tadi ya gitu. Ya Pak. Bisa diterima Pak Sofyan? Ya Pak, insya Allah Pak Ya, dikerjakan. oke. Pak Dokter, Cukup ya mohon sebagai izin memotong. sebagai ilustrasi cukup. Yang lainnya Eh, nanti dilihat aja sendiri di saya. Oke, gimana? Yang punya Winda, Pak, Pak bagaimana? Dokter, mohon izin boleh memotong. Di bawah, Ya, Pak Dokter, yang di bawah. apanya? Apa gimana? Itu yang di bawahnya belum kelihatan Pak. Pak Dadang, Bu Winda ingin lihat Pak, begitu Pak. Oh, yang ningali sok atulah Mohon ya. Pak. Punten ya. Ini ada ya makanya saya akan terusin ya. Nah, ini Bu Fitria sudah pada ini Pak Iqbal ganti topik ya. Sorry bukan ganti topik, oke, perbaiki judul. Gimana Bu? Ini kayaknya jadi kayak gini ya. Ini. Penasaran ke bawahnya Pak Dokter, saya belum lihat. Ini mau ini saya ini tapi barusan ada yang nanya atau berkomentar barusan ya. Ini contoh ya. Jadi intinya pada dasarnya kan tadi ada kategori topik oke, tapi ada perbaikan tata tulis itu udah semuanya aja harus diperbaiki lagi lah. Tata tulis sama lihat lagi ya rangkaian sistematikanya ya gitu. Kemudian ada topik sebaiknya tadi disarankan ya. Terus topik oke, tapi kemudian perbaiki judul. Ini kayak barusan Pak Tatang. Kemudian tadi saya menyarankan juga ke Pak Sofyan. Terus ini ada nih Pak Iqbal. Pak Iqbal itu, Pak Iqbalnya ada nggak? Nah ini minta diganti judulnya. Ini Pak Tony itu sudah oke ya. Tinggal diperbaiki tata tulisnya saja. Tapi sekali lagi nanti semuanya perbaiki aja ya. Lihat aja dilihat lagi semuanya lah ya gitu. Kemudian di sini ada eh, Ibu Timur tadi minta izin tidak bisa datang. Pak Sofyan sudah barusan. Pak Ahmad judul dan rumusan masalah perbaiki ya gitu. Pak Ahmad ya sekarang ada Pak Ahmadnya nggak? Ada Pak Dokter. Ada coba kita lihat ya punya. Kalau ada orangnya saya akan lihat, kalau tidak ada nggak usah ya Pak Ahmad. Nah, oke, stop screen dulu. Gitu Pak. Kenapa saya kok mau seperti ini? Ya saya ingin menghargai Bapak aja sudah bekerja untuk menyelesaikan UTS dan draft proposal. Kalau tidak saya komentari, waduh. Ya, implementasi metode Sorogan dalam memahami kitab kuning di pondok pesantren gitu kan ya gitu. Kenapa saya minta judulnya diganti gitu kan ya gitu. Eh sebetulnya sebetulnya ya dengan implementasi pun tidak apa-apa. Tanpa implementasi kata-kata implementasi juga tidak apa-apa sesungguhnya gitu ya. Tapi sebut aja ini pakai implementasi.
Nah, kalau ada implementasi, apa sih dalam itu ya yang penting gitu kan ya? Apa sih yang dalam implementasi yang penting itu? Coba kita lihat rumusan masalahnya. Langkah-langkah penerapan prosesnya enggak begitu. Prosesnya adalah implementasi metode Sorogan. Nah, implementasi itu apa saja komponennya? Lihat di teori manajemen bahwa di dalam implementasi itu ada beberapa urutan. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah eh, pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Itu poinnya. Inisiasinya apa saja gitu kan ya. Kemudian eh, jadi ada teori tentang implementasi itu gitu kan ya. Saya kira itu yang penting gitu kan ya. Nah, kemudian ini outcome, jangan ilmu agama terjaga kelestarian, ilmu agama terjaga kelestariannya Pak. Tapi outcome itu lebih dialamatkan pada si output itu dan lembaga di mana output itu ada. Contohnya adalah santri berkualitas atau pesantren berkualitas dikarenakan sanggup membelajarkan kitab kuning dengan baik ke mereka gitu ya. Nah, itu yang saya maksud gitu kan ya gitu. Ya, kalau outcome ilmu agama terjaga mah enggak lah ya, bukan itu gitu kan. Outcome itu lebih berpihak pada output atau keberadaan si output itu. Kalau outputnya santri, keberadaannya di mana pesantren, di situ aja. Misalnya outcome-nya itu adalah kalau santri mahir kitab kuning, maka santri berkualitas atau menjadi santri yang bisa menjadi mubalik hebat gitu ya. Pemahaman agamanya bagus, atau lembaga atau pesantrennya itu menjadi pesantrenan yang andal gitu ya. Terus environment and food masyarakat itu jelaskan Pak, siapa masyarakat dimaksud gitu kan ya gitu. Kan masyarakatnya seueur ya, pemerintah, masyarakat sekitar ya gitu. Bisa dipaham nggak? Siap. Terima kasih Pak Dokter arahannya. Ya kayak tolong diperbaiki itu ya gitu. Kayak udah selesai, balik lagi ke yang tadi ya. Barusan Pak Ahmad, Pak Bari, Pak Bari. Nah, ini saya mau contoh untuk Pak Bari ya. Ini contoh, ini kasusnya tidak tidak lain, bukan lagi soal proposal saja kalau ini ya gitu. Satu, Pak Bari itu tidak pernah akses di dalam litera ya gitu. Yang kedua, tidak ada UTS ya gitu. Tapi ada proposalnya. Ada nggak Pak Barinya sekarang? Nggak ada. Ya sudah, nggak akan saya bahas ya gitu. Kemudian Pak Sugeng tuh ada akses 5, kemudian UTS Siap. mengerjakan ya. Pak Sugeng saya hanya mengusulkan eh, judulnya kan di sana Bapak tuh manajemen lembaga kursus dan pelatihan. Sudah aja manajemen pelatihan lah gitu. Dan terusnya ke sana Siap, terusin. Pak Dokter. Udah deh, ya gitu. Jadi Siap. jangan pakai Siap. ya. Jadi yang Bapak urus adalah soal pelatihan terhadap barista Lembaga. itu ya gitu. Bukan lembaganya yang Bapak Siap. urus, tapi pelatihannya aja, program pelatihannya. Ya gitu. Oke, Pak Siap, Sugeng. Pak Dokter. Siap. Sisanya sesuaikan aja ya dengan yang lain. Siap. Kemudian sekarang Makasih, Pak Sugeng makasih, Pak sudah Dokter. sami-sami ya Pak. Kemudian Bu Eli Siti Rodia ada? Ada Pak Dokter. Ada Bu Eli. Saya bertanya sama Ibu kalau ini itu yang Ibu maksud itu manajemen pelajaran atau kurikulum? Coba kita lihat proposalnya ya. Ibu Eli Siti Rodia. Ibu Eli Siti Rodia. Sebentar. Ini tuh ada yang beda Pak Asep antara yang Bapak kirimkan ke saya ya dengan yang dari namanya teh Litera. Litra gitu Pak. Jadi Itu ada yang tidak. rangkuman yang diuploadkannya, Pak. Begitu, tapi nggak apa-apa, bukan salah Bapak sih ini. Cuma ada yang nggak ke Bapak, tapi ada di Litera. Jadi teh ngelilir saya nama. Kayaknya Ibu, Mohon maaf, Pak. sebentar. Nggak apa-apa, bukan Bapak kok ini. Tapi sebentar, proposal ini kan nggak ada Ibu. Coba di sini. Ibu sana beteh. Bu Eli. Eli Siti Rodia. Nah, Ibu Eli itu adanya malah di Litera, tapi tidak ada di Bapak gitu kan ya. Sebentar. Oh, bukan. Bukan ini. Ih, oh, nggak ada ya. Ibu Eli. Oh, ini nih.
Ini disatukan dengan jawaban UTS soalnya. Nah, ini dia. Barusan punya Bu Eli itu disatukan ininya dengan UTS. Jadi ketika akan di-split ini ya Bu Eli, terus adanya manajemen pembelajaran Raudatul Atfal untuk mewujudkan PAUD berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya ya. Pembelajaran mah tidak untuk tidak dialamatkan pada kualitas perwujudan lembaga yang berkualitas, tapi lebih ke kualitas belajar sebetulnya. Kalau mewujudkan PAUD berkualitas itu bukan pembelajaran, pastinya kurikulum gitu ya. Dengan kurikulum yang dimanage dengan bagus, maka si lembaga atau sekolah atau PAUD dalam hal ini itu bisa meningkat, kurikulumnya bagus. Tapi kalau pembelajaran lebih kepada kualitas siswanya, bukan kualitas lembaganya. Gitu Bu Eli. Baik, Pak Dokter. Terima kasih Ya. masukannya. Nah, makanya saya tanya, Ibu arahnya mau kemana? Apakah kualitas siswa didik ya, atau peserta didik, atau kualitas lembaga? Kalau kualitas lembaga, sebaiknya di kurikulum itu bisa tercover oleh kurikulum ya. Nanti tolong dipikirkan oleh Ibu ya, gitu. Baik, Pak Dokter. Ya. Nanti sama juga dengan yang lain. Intinya semuanya juga periksa lagi aja lah kayak ini ya. Ini prosesnya kan harusnya, nah, is. Nah, ini rusak ini ya. Nah, ini prosesnya juga diurai seperti yang tadi, seperti saya sarankan pada teman-teman yang lain dimulai dari Pak Asep ya. Prosesnya manajemen pembelajaran atau manajemen kurikulum, oke. Apa saja perencanaan dan itu jangan disingkat itunya. Ya, Bu Baik, Eli, Pak Dokter. perbaiki ya. Terima kasih. Baik. Oke, saya teruskan yang barusan lagi. Ini nanti waktunya habis, saya mau menjelaskan itu. Nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah Ibu Rosi Nurmaya. Ini topiknya bagus, sampai dengan Bu Pak Dadang Rosada topiknya bagus ya. Nah, topiknya bagus, diperbaiki IR dan lain sebagainya, data tertulis ya. Tapi kemudian kalau misalnya Ibu Rosi, Pak Nitro, Pak Erwin Lubis, Ibu Popi, Pak Misbahun, Pak Misbahun ya, bertanya kenapa topik bagus perbaiki sama seperti yang lain, tapi ini B, itu di dalamnya tuh kedalaman sistematika berpikirnya yang harus diperbaiki ya gitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan itu sebagai A gitu, kalau kurang lebih seperti itu. Tapi ada treatment di dalam alur pikirnya ya harus diperbaiki gitu kan intinya ya, kedalaman berpikirnya gitu ya. Terus ini ada Ibu Nur Asia, ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa ini tidak bisa muncul di sininya? Karena Bu Nur Asia itu tidak ada di litera orangnya. Bapak dan Ibu sekalian itu ayah gitu kan ya. Jadi nggak bisa gitu kan ya gitu. Pak Dadang Rosada oke, itu bagus ya, tinggal diperbaiki yang ininya. Ibu Rose juga sama ya gitu. Bagus, tinggal diperbaiki itunya. Kalau disebut B itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ada yang kelewat konsepnya, mungkin ada pemikiran yang tertunda ya gitu. Saya kira semuanya udah bagus tuh, Bu Sinta bagus ya, Pak Imam bagus, Bu Iwan, Pak Iwan, Ibu Nia bagus ya gitu. Nah, tapi punya Bu Nia itu topik sebaiknya manajemen kurikulum ya, coba punya Bu Nia ya sebentar. Bu Nianya ada nggak? Ada, Pak. Oke, coba kita lihat ya punya Bu Nia. Ibu Nia. Nah, ini dia. Oh, sana sih. Dari Ibu Nia tuh adanya di Ibu Nia ada di sini adanya di proposal coba. Oh, ini dia. Nah, ini sama saran saya seperti eh, yang tadi disampaikan ke Ibu Eli ya. Sorry, ini saya tutup dulu kalau gitu. Ini. Ini yang tadi saya sampaikan ke Bu Eli ya. Di sini ada manajemen pembelajaran dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif ya gitu. Ini sudah cukup baik sih sebetulnya. Ya kan di sekolah Pak Iim dengan di sekolah saya kerbudak ya teh. Albiruni punya Pak Iim, ya Alfala tuh punya saya sebetulnya dulunya. Bukan, saya ada di sana. Ini kalau mungkin ya manajemen kurikulum Bunia, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya gitu. Ya, siap Pak Sisanya Dokter. samain aja dengan catatan yang lain. Ya, Gitu ya. ya. Gitu. Diteruskan lagi yang tadi. Dah semuanya udah tercover kan ya? Oke. Kemudian ini saya ada, sorry Pak Iwan sudah, Bunia sudah, Payana bagus ya, tinggal diperbaiki. Lihat lagi Payana Rohana itu ada perbaikan judul. Coba saya coba lihat ya. Payananya ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Ada ya. Coba. Ada Pak? Oke, Pak. Kayaknya. Ya, Pak. Ada. Hadir. Iya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Gambaran di ini ya. Oke ya. Hadir, Pak. Ya, Pak Pak hadir. Yana. Ya. Sebentar saya cari dulu. Bentar ya. Ini teh apa berantakan filenya li. Coba cek di sana di base literal. Oh enggak ada nih. Coba satu lagi. Saya Nah, kemarin itu ya. Judulnya apa Pak? Saya lupa lagi Pak. Coba disebut aja. Saya kehilangan. Ini filenya itu berantakan. Punya Bapak di literal tidak bisa dibaca ya. Gitu. Ini muncul 1 kilobyte dan tidak bisa berbunyi apa. Kemudian dari yang saya dapat dari Pak Asep, Pak Yana itu ayangan ukur jawaban UTS. Tapi satu lagi kemarin saya temu. Judulnya apa? Tolong Pak Yana. Karena saya concern pada judulnya. Kemarin itu ada. Ya, Bang. Implementasi pemanfaatan raport pendidikan, Oh ini Pak, nih, ini. Udah ada. Sebentar. di sekolah menengah atas. Ya, sebentar ya. Sebentar. Enggak. Oke ya. Implementasi pemanfaatan eh, judulnya ganti kenapa ada kata-kata double kayak begini implementasi pemanfaatan gitu kan ya. Pemanfaatan sama dengan utilisasi, itu derajatnya sama dengan implementasi ya. Tapi kalau mau implementasi saja atau pemanfaatan atau optimalisasi boleh gitu kan ya. Itu jadi nggak boleh double double kayak begini, itu kan sama derajatnya antara utilisasi dengan Oh, implementasi itu ya. Pilih ya mana siap, Pak. gitu kan ya. Apakah Bapak akan ngomong Siap, Pak. pemanfaatan misalnya ganti dengan kata istilah optimalisasi rapor pendidikan, tapi untuk apa gitu. Nah, ini yang perlu Oh iya. ditegaskan. Ini kan baru satu diksi awal saja ya, misalnya pemanfaatan rapot BK kan untuk apa, untuk peningkatan apa, untuk apa dan lain seterusnya, harus ada sasarannya ya. Nah oleh karena itu nanti Siap, akan Bapak. ya terus maka akan terlihat di sini. Nah outputnya tuh gak gitu outputnya ya. Terus kalau implementasi bukan POAC di sini ya gitu ya. Oh, Kalau implementasi itu tadi ya inisiasi, pelaksanaan dan rencana tindak lanjut ya, plan, action siap, dan Pak. action plan, action apa
eh, tindak lanjut gitu kan ya. Jadi teorinya beda gitu kan ya gitu. Nah ini outputnya atau pemanfaatan satuan pendidikan ya mengelola atau memanfaatkan rapor pendidikan itu untuk apa outputnya? Untuk apa Ya, gitu? Seperti di Waler Pak ya, nah, untuk apa? Kalau sekarang satuan pendidikan ini kan tadi SMA ya untuk mana ya? memanfaatkan Ya, rapor pendidikan itu untuk apa? untuk peningkatan kualitas, Pak. Tadi Diana teh di Diana berarti peningkatan kualitas ya di outputnya. Ya, Kalau kualitas meningkat berarti apa? Lembaga akan menjadi bermutu kurang lebih seperti itu ya gitu. ya, Nah, maka ke judulnya pun jadi harus ada itu barusan ya yang Bapak sebut tadi ya. pemanfaatan rapor pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang kata Bapak sebut gitu kan. Jadi diksinya jadi Siapa? diksinya gitu kan ya. Baik kalau begitu ya gitu. Oke, Mangga Pak, ntar ini siapa? ada Hatur nuhun. siap. Oke, untuk Pak Dokter sarua jeung abdi di letera absen suka error tidak naon Pak tenang we. Pas Sugeng Bapak orang Jawa nyamun barek nyebut sarua mun nyaros gitu sami sareng abdi sareng sarua jeung abdi atunya gitu. Siap. Koreksi. Suka error, Lamun Pak lamun Dokter. lamun rek kieu Pak Suka Dokter error. sarua jeung uing tah benar mun sami sareng abdi Nun. gitu kan ya gitu ya. Oke. Oke teu naon heureuy heureuy Nun, heureuy nun. ya. Oke nggak Atur apa-apa. dulu. Nggak usah khawatir soal absen itu nomor 2 ya gitu. Yang penting kualitas Siap. punya Bapak aja ya gitu. Saya share lagi sedikit lagi ya. Siap. Siap, siap, siap. Oke, sekarang ini ada Pak Atep Didin. Pak Atep Didin ini ya harus sama dengan yang lain ya. Nah ini Pak Suton itu aksesnya cuma 2 kali. Ini kayaknya Pak Iwan cuma sekali. Ini kayaknya mah tara absennya Pak Iwan atau kumaha? Hadir Pak di Letera, iya Pak, sering kesulitan Pak. Untung saya suka datang rajin. Saya lihat Bapak Iwan tuh yang paling rajin di kuliah. Jadi saya ingat sana Pak Iwan mah ada kuliah wae tapi oke nggak apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya sahur Pak Sugeng tadi di Litra sok rada error teu naon ya gitu. Oh, Nah bener, gitu Pak. Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini ada satu nama yang tidak ada di ruang kelas tapi ada di Litra. Di Litra tuh kayak gini nih. Nah, ini ya gitu. Nah nih contoh Pak Bari tidak pernah absen. Contoh ini Pak Iwan sekali. Terus tadi siapa Pak? Ya gitulah ya gitu. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan ya gitu. Eh, nanti file ini saya akan titipkan ke Pak Asep untuk di-share ya. Atau mungkin saya di Pak Asep memang saya nyaman ya. Nanti Pak Asep yang itu sebenarnya bisa aja di grup gitu kan ya gitu. Siap, Pak Dokter, siap. Pak Ya gitu. Dokter, punten. Ya, Tadi saya kelempar, jadi untuk mungkin saya sudah dibahas atau belum, Pak Dokter? Bu Winda ya. Ya, Bu Winda teh sudah Bu. Atas pokoknya tidak Oke. ada masalah. Sabar, Intinya sabar. mah tinggal diperbaiki judul latar belakang dan Bagus, tata bagus. tulis aja ya gitu. terima kasih. Terus ini Pak Dokter untuk di Letera saya suka error, Pak. Jadi 5 di situ. Iya iya iya. Saya bisa paham lah. Jadi eh, nggak apa-apa Bu. Nanti nggak jangan risau lah tentang itu mah ya gampang. Baik Bapak sekalian ada pertanyaan sampai sini cukup ya. Dok. Jadi saya sampaikan ini sekali lagi ya, sekali lagi saya sampaikan semua ini satu itu sebagai apresiasi saya aja pada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak sudah mengerjakan sesuatu maka harus diterima kasihi dengan cara memberikan tanggapan dan komentar saya. Itu satu. Yang kedua, karena yang Bapak tuangkan di dalam UTS itu adalah satu pemikiran, maka pemikiran itu juga harus diberikan tanggapan. Kemudian juga bahwa dalam UTS itu ada proposal, artinya adalah satu pengajuan tentang rencana yang penelitian, maka tentu saya harus berikan masukan. Nah, masukan yang tadi, ya gitu. Jadi saya pertama-tama memberikan dulu nilai, mengapresiasi nilai, kemudian juga merekam jejak Bapak di dalam Litra. Nah, pengalaman ini sebaiknya nanti tapi dari terakhir ini semester terakhir ya,
paling ke orang lain nanti bikin absen manual sendiri supaya bisa lebih ini, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian kalau tadi nilai, sebetulnya Pak ini berbagi aja dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kan sebenarnya simpel, Bapak tuh ditanya kan, apa sih substansi penelitian Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat tujuan manhum dan tujuan khusus manfaatnya apa sih gitu kan. Nah, yang paling penting yang mau saya tekankan di sini adalah apa bekal yang sudah disiapkan, buku dan jurnal, dan tolong dibikin resumenya. Itu yang membedakan nilai Bapak dan Ibu, nilai di antara Bapak dan Ibu saya nilainya menjadi berbeda tuh karena itu. Jawaban hiji dua mah Bapak nu bade ngadamel pasti sudah tahu ya pasti jawabannya itu. Tapi persiapannya, oh bukuna ieu mah ukur menyebutkan judul, memberikan resume, ieu mah menunjukkan judul tapi judulnya hiji bukuna wah yo can siap sanyana gitu kan. Itu aja, itu kan lebih ke penilaian saya pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi asesmen saya ya gitu. Kemudian yang kedua tadi saya berikan masukan. Nah, secara overall saya ingin menyebutkan bahwa memang kita sama-sama aja lah ya gitu. Seringkali terlalu menganggap mudah suatu pekerjaan ya sehingga kalaupun sudah ada aturan, sudah ada petunjuk, itu sering diabaikan. Ah, nu penting mah digawekan. Jangan begitu ya. Jangan begitu karena itu tidak baik. Contoh lah ya. Padahal sudah saya kasih tahu, lihat WA saya ke Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengirimkan tentang eh, catatan tentang rumusan dan pembatasan masalah. Coba ya, biar sebagai bukti ya gitu. Nih contoh sebagai bukti. Sebentar. Nah, catatan tentang rumusan masalah. Kan ini pernah saya sampaikan di WA ke Bapak gitu kan ya. Bahwa sebetulnya cara merumuskan masalah kurang lebih seperti ini. Ada raw input, ada proses. Prosesnya sebutkan judulnya apa. Kalau judulnya manajemen kurikuler, sebutkan aja. Manajemen kurikuler sesuai dengan judul utama ya, nggak usah pakai anak judul. Nah ini jangan disingkat tapi dibeginikan. Nah ininya adalah siswa pasti siswa, cuma beda konteksnya sekarang selama melalui proses ini maka menjadi berkarakter kuat dan terus seterusnya. Nah ini kan ini rumusan masalah itu kan gitu. Formatnya begini, format panahnya pun begini gitu kan ya. Yang paling penting sebenarnya di antara semua ini adalah ini tolong lihat prosesnya itu justru yang ada di dalam judul Bapak, dalam rumusan masalah Bapak, dalam judul Bapak itu ya gitu. Oke. Nah, kemudian saya juga sampaikan ke Bapak kalau misalnya ini perencanaan ekstrakurikuler, contoh yang di atas ya, perencanaan ekstrakurikuler, maka sebutin perencanaan itu meliputi apa saja. Pengorganisasian meliputi apa saja. Tadi saya contohkan ke Bapak dan Ibu kan, ke Pak Asep yang pertama tadi ya. Perencanaan misalnya meliputi satu penetapan tujuan, dua cara mencapai tujuan atau sama dengan program atau sama dengan strategi. Yang ketiga misalnya adalah sumber daya untuk itu. Yang keempat adalah target waktu untuk pencapaian tujuan. Kan gitu pilar perencanaan itu boleh dipilih. Saya hanya mau berurusan dengan visi, misi, dan tujuan boleh gitu kan ya. Atau program boleh gitu kan. Nah, Bapak yang menentukan. Oke, dalam pengorganisasian secara teoritis pengorganisasian itu kan ada satu ya uraian pekerjaan, ketiga adalah struktur pembagian pekerjaan, job description gitu kan dan seterusnya. Pilih mana di antara saya hanya mau misalnya bikin struktur aja nggak apa-apa gitu yang dipantau. Kan gitu. Nah, berarti di antara tadi itu banyak yang memakai ini padahal ini sudah saya share gitu kan ya gitu. Benar tidak Bapak dan Ibu sekalian? Ya malah nyarekan rek mengkritik Bapak, baik karena dibiarin itu baru yang dipakai gitu kan. Ya. Kenapa diberi itu tapi kemudian tidak dimanfaatkan? Bukti tidak dimanfaatkannya adalah terbukti di proposal ini masih ada yang keliru gitu kan ya. Ditampi itu Bapak Ibu sekalian atau sudah tidak mau menerima masukan saya? Ditampi Pak, terima kasih Ditampi penjelasan. Pak, atur nuhun. Terus Bapak. Aduh, Ya. Pak Dokter. Banyak ilmunya Pak Ya. Dokter. Ya, kemudian yang Ditampi. kedua, Siap. oke ya punten we mah. Yang kedua, saya juga pernah
menyampaikan sistematika ya ke Bapak Ibu sekalian. Ikuti sistematika itu gitu kan ya. Ikuti sistematika itu ya. Nah ini latar belakang seterusnya gini ya. Seragamkan gitu kan ya. Nah ini pangpangna ini yang banyak yang tidak penuh nih landasan teoritis dan konsep ya. Ini tidak penuh, ada cuma 2 deh. Nah itu tolong diperbaiki juga ya gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Sok ngaku ya, benar kan ada yang tidak sesuai dengan ini? Ya. Apa dokter? Ada Pak Dokter. Betul, Ya, betul. betul ya. Ya, kemudian oke, tos cukuplah sebagai contoh Mah ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pang-pangnya ini kalau yang ini berlaku untuk Bapak dan Ibu sekalian secara umum ya. Ini sebagai catatan hari ini yang untuk ditindaklanjuti oleh Bapak-bapak ya. Tadi saya bilang bahwa di dalam penulisan karya ilmiah, apapun bentuknya ya, mau laporan, mau proposal, mau makalah, mau book report, mau tesis apapun, ada aturannya di kita, mau mengatur aturan dengan ini. Coba kita lihat ya, pengetikan, spasi dan 2 itu aja dulu lah. Layoutnya itu tuh, punten kalau ini mas saya harus jelasin, tapi kedua ada memang seragamnya. Anu juga blok webmail ada yang bloknya tuh nggak kira-kira gitu ya. Kan pakai layoutnya seperti ini, sisi kiri dan atas 4 cm dari tepi, sisi bawah kanan dan bawah dan kanan 3 cm. Kemudian jenis hurufnya adalah New Times Roman atau setara. Biasanya dulurnya adalah dengan Arial ya gitu. Nah terus ini kan ada urus ini apa ukuran huruf sudah ditentukan. Ini ada di dalam panduan, ini saya mencarikan dari panduan itu ya gitu. Tajuk dan isi itu 12 poin, judul itu 16 ya. Nama Bapak itu 12 poin, pernyataan persyaratan itu 11, nama lembaga itu 14. Itu kan ada dalam panduan ya. Panduan itu sudah diberikan dan Bapak bisa upload bisa unduh itu ya dari apa namanya? Dari Litra lah kan gitu ya atau minta ke SPS juga boleh. Kemudian ini spasi ya ini juga tidak beraturan ya. Spasi itu kan sebetulnya 1,5 secara umum ya gitu. Alinea itu menjorok sedikit gitu kan ya. Ini kalau ini diperlukan sebagai bagian untuk Bapak merapikan tulisan, nah saya kasih aja ya Pak Asep ya gitu. Iya. Saya nggak terlalu percaya Bapak membaca buku pedoman yang kandel itu ya gitu. Mending ringkasin ke saya lah ya gitu. Terus penomoran halaman itu kan ada aturannya gitu kan ya. Nah, aturannya seperti ini. Kalau bab tuh pakai angka Romawi ini, terus kalau A di bawahnya 1, di bawahnya ini aturan-aturan ini terus jorokannya juga seperti ini. Ya, jadi nggak boleh sembarang gitu kan ya. Saya tanpa harus memperlihatkan contoh prospal Bapak, saya ingin menyatakan hampir 90% tidak taat asas terhadap ini gitu kan ya gitu. Padahal ini adalah satu kali lagi ini adalah karya ilmiah yang penyajiannya itu terstandar gitu kan ya. Nah, ini contoh dari si judul. Nah, ini kan 16 poin kurang kurang lebih segede kieu. Proposal ini itu tulisan proposalnya di bawahnya itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ini gitu kan ya. Bukan untuk tesis, dan ini untuk mata kuliah nanti itu akan di-store untuk tesis ini. Kemudian ada lambangna model kieu lambangna. Terus ada nama Bapak dan NIM Bapak ukuran 12. Kemudian ada nama lembaga Saki ukuran 14. Tolong itu diikuti ya karena sekali lagi pekerjaan yang sifatnya akademik, ilmiah itu pasti terstandar. Setiap lembaga punya standar atau acuan dan itu harus kita ikuti karena kita ada di lembaga itu. Ya, jadi begitu. Ya maupun juga saya kadang-kadang saya merasa berdosa ya karena harus menyampaikan hal-hal yang elementer pada para guru teladan seperti Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Gitu. Ketika Bapak teh murid oke Bapak kan gitu mau di tahun saya juga malu ke Bapak sebagai dan Ibu sebagai guru ku saya di bejaan ya gitu. Dok, Bisa diterima Bapak dan Ibu sekalian? Terima Dok. kasih Ya, Pak Pak Dokter, Dokter. betul. Mau tanya, Ya, Dok. Pak Dokter. Dok, Ya. mau tanya. Silakan. Silakan Kalau Pak. saya pengen tadi yang diuraikan Pak Dokter, kalau saya pengen Ya. buka di mana tuh Dok? Saya tadi screenshot agak terlambat tuh.
yang Yang sampaikan diuraikan. barusan dok. Oh, nanti saya bagi Mengenai ya. Ya, nanti saya bagi lah. Semua yang barusan saya paparkan, saya bagikan kembali ya. Saya sampaikan nanti saya titip ke Pak Asep lah ya. Siap, makasih. Ya, gitu. Makasih. Makasih dok. Matur Tapi dengan nuwun. catatan gunakannya ada karena berguna gitu kan Ya. ya, gitu. Ya, Pak Oh Dokter. itu sangat berguna tuh dok. Ya, Pak Dokter. Sangat berguna itu. Oke ya, gitu. Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian. Insya Ya, Allah. Pak Setelah Dokter. ini, Pak ya, Dokter. setelah ini, mangga ada pertarosan atau tidak? Saya, Pak Saya, Dokter. Pak Ya, Dokter. tidak. Izin tanya Pak Dokter. Silakan. Saya Ya, silakan. siapa duluan? Baik. Saya dulu. Bu Rita, silakan Bu Asep Rita. dulu sih. Oh, Bu Rita boleh, silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Dokter kesempatannya. Melihat hal yang tadi itu luar biasa bagi saya, pencerahan Pak Dokter. Terima kasih sekali. Insya Allah direvisi terkait masalah latar belakang masalah dan sebagainya. Nah, yang sedikit ingin saya tanyakan karena sebetulnya memang Pak Dokter sudah mulai menyuruh kita mini riset. Artinya kita mungkin sudah mulai melihat lapang atau lokus yang harus kita tentukan. Punten sekali tadi saya melihat yang Pak Sopyan, punten ya Kang Danjen, itu penelitiannya kalau tidak salah di sekolah sendiri gitu kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, ya pemahaman saya pada saat itu justru harus lokusnya itu di luar gitu Pak Dokter. Nah, ini juga agak sedikit berat dengan judul yang itu ketika saya harus mencari lokus karena saya meneliti di sekolah saya justru banyak gitu. Di sekolah lain agak sulit. Nah, sekiranya itu boleh di sekolah sendiri, tentu saya akan mengubah lokusnya. Itu saja barangkali Pak Dokter untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Pak Danjen. Mangga. Aturan yang diterbitkan oleh Prodi tidak boleh di tempat sendiri, gitu kan ya. Jadi mending tuker lokus lah. Misalnya Pak Sofyan di SMA seberapa Pak Sofyan 7 misalnya ya, Ibu Rita di SMA 2, ya tukeran lah gitunya gitu, Pak tuker gitu. Gampangnya gitu. Karena aturan Prodi seperti itu. Walaupun sebetulnya aturan itu bisa rada tergugurkan ketika metode penelitian berubah, misalnya ya action research itu kan harus kita di tempat yang kita tahu persis gitu kan ya, tapi so far belum ada perubahan itu, jadi jangan di sekolah sendiri gitu kan, jangan di lembaga sendiri gitu, kecuali kalau lembaga itu sudah kita tinggalkan 4 tahun yang lalu misalnya gitu kan ya gitu ya, jadi nanti tolong dikoreksi aja itu, oke gitu. Ya, Itu Pak Dokter, jawaban mohon. Bu Rita. Menyambung boleh. Kalau jumlah Silakan. lokusnya Pak Dokter bisa 1. Nah, aturan yang diterbitkan di Prodi itu minimal 2. Siap Pak Dokter. Minimal 2. Walaupun, nah bagi saya selalu ada walaupunnya. Kalau studi kasus dan kasusnya mendalam, 1 pun tidak apa-apa. Tapi so far belum ada perubahan aturan. Jadi sebaiknya 2 sajalah, gitu kan ya gitu. Dan kalau sebelum nanti ditentukan ada aturan baru, 2 di kota yang berbeda, etalu cilaka gitu kan ya gitu. Misalnya hiji di Garut, hiji di Sukabumi, lieur kan. Tapi so far 2 yang tinggal lokusnya gitu kan ya. Gitu. Ya Pak Dokter. Ada lagi? Satu hal Pak Dokter, punten. Ya. Di situ lokusnya tuh kan apakah bebas misalkan contohnya dari sekolah negeri dan swasta atau dua-duanya negeri juga boleh gitu Pak Dokter. Terima kasih. Boleh, tapi harus ada alasan kenapa 2 sekolah itu dipilih. Ya, kenapa? Misalnya karena ada kesamaan karakter, misalnya karena ada perbedaan prestasi, padahal sudah menjalankan program yang sama. Misalnya, dua-duanya adalah populer, walaupun secara performance fisiknya beda. Selalu ada alasan. Dan alasannya alasan yang akademik ya, alasan yang ilmiah, yang bersifat akademik. Ya, jadi jangan alasan kenapa 2, karena deket timah tuh menang, ya gitu. Atau alasan lain, tadinya kepala sekolah anak
calon menantu kan nggak boleh gitu kan ya. Jadi nggak boleh, tapi alasannya selalu ilmiah dan akademik gitu kan ya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, bisa diterima ya gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Izin Pak Dokter, terima kasih koreksi dan arahannya. Alhamdulillah Ya, kami pun topik dan judulnya sudah termasuk yang normal. Alhamdulillah seperti Pak Asep koreksiannya. oke. Tapi tadi ada koreksian untuk menambah kedalaman pemikiran. Mohon arahan untuk bisa kami setidaknya menambah 5 poin supaya supaya jadi A, supaya makin dalam pemikirannya. Bagaimana arahannya? Terima kasih Pak Jadi Dokter. gini, kedalaman pemikiran itu yang dimaksud dengan kedalaman pemikiran itu, tolong pertimbangkan ada kalanya subjek yang akan kita teliti itu orang tidak paham betul gitu kan ya. Jadi mungkin kita harus berikan penjelasan yang komprehensif tentang subjek itu sendiri gitu kan ya. Apa yang dimaksud dengan subjek yang saya maksud? Misalnya tadi Bapak bercerita soal itu metode apa tadi Pak Misbah? Punten. Cashless. Itu masih ditutup mic-nya, punten. Oh ya, cashless untuk non tunai. Ya, itu cashless. Why Non tunai ya. cashless? Kenapa cashless gitu? Berikan penjelasannya. Karena ada kebiasaan yang begini, sekarang ada perubahannya. Itu tuh diberikan dulu pendalamannya, diberikan dulu deskripsinya, diberikan dulu apa fenomena-fenomena yang terkait dengan itu. Itu yang saya dimaksud, ya gitu. Jadi ke dalam pemikiran itu saya sih lebih mengalamatkan itu kepada penjelasan tentang subjeknya. Satu itu. Yang kedua, kalau kita menganalisis subjek tersebut dengan katakanlah teori atau konsep tertentu, maka konsepnya itu harus diberikan juga apa penjelasan yang komprehensif gitu kan ya. Oke, yang ketiga ada alur berpikir antar satu sekuen dengan sekuen lain. Contoh, kalau kita misalnya tadi tadi contohnya yang dari adalah tadi yang saya sampaikan ke Pak Asep lah ya. Kalau kita punya judul manajemen pendidikan karakter dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan misalnya, maka setidak-tidaknya kita bisa alurnya itu satu kita bicara soal manajemen, yang kedua kita bicara soal pendidikan, yang ketiga bicara soal karakter, yang keempat bicara soal kualitas. Alurnya seperti itu. Nah setiap itu harus didalamin. Tapi karena banyak udah digugurkan ada dua di antaranya, tapi Bapak misalnya udah saya manajemennya akan saya perdalam gitu kan ya dengan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian yang ketiga soal pendidikannya saya tidak, tapi karakternya mau saya jabarkan itu. Nah itu yang saya maksud dengan kedalaman. Jadi ada tiga hal ya, penjelasan subjek, alur pikir, kemudian kedalaman konsep yang akan digunakan untuk membedah atau mengkaji persoalan penelitian ini. Gitu Pak Misbah, ya gitu, Terima kasih. ya gitu. Tos cekap. Nah Bapak Ibu sekalian, minggu depan tidak perlu ada kuliah seperti ini ya. Silakan Ibu dan Bapak bikin proposal dengan aturan yang saya tadi sampaikan. Perbaiki serapih mungkin gitu kan ya gitu. Sebaik mungkin ini tidak akan ditagihkan sekarang kok ya. Tapi kalau udah yakin betul, simpen nanti. Oh ya, paling ada lupa yang ketinggalan satu ya. Tadi nanti di halaman kedua setelah judul ya, itu ada lembar pengesahan. Sorry saya lupa. Ya sebentar. Saya share dulu sedikit ya sebentar. Saya takut saya lupa nih. Nah ini kan judulnya kan seperti ini kurang lebih di halaman depan Bapak Ibu tuh ya. Judul proposalnya apa? Ditulis seperti ini. Nah, sebelum ke daftar isi dan sebagainya itu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan juga sama aja di sini judulnya lembar pengesahan. Proposalnya disetujuinya oleh saya, oleh dosen maksudnya, ya gitu. Karena tadi ada yang oleh Pak Im dan Prodi, bukan ya ini terkait dengan perkuliahan ini, ya gitu. Itu aja tadi karena di dalam proposal di antara proposal Bapak Ibu sekalian ada proposalnya itu yang minta disahkan oleh direktur sama kepala prodi, tidak perlu kalau ini perkuliahan pakai saya aja, dosennya aja, ya gitu. Nanti kalau Bapak mau meneliti di lapangan, baru itu bukan urusan saya, gitu, urusan lembaga. Oke, jadi nanti Bapak silakan dan Ibu sekalian untuk sempurnakan proposalnya sebaik mungkin dan waktunya cukup panjang. Nanti apa namanya nanti dicetak secara ini kalau dicetak bagus dan dijilid. Tapi nanti itu ya
penyelesaian nanti saja gitu. Tapi diproses mulai dari sekarang. Itu yang Bapak kerjakan. Yang kedua, mulailah melakukan mini riset untuk proposal riset Bapak untuk yang punya Bapak ini gitu kan ya gitu. Supaya apa nanti ketika ketika proposal ini jadi gitu kan ya gitu dan disetor ke prodi, kemudian nanti ditakdirkan bahwa punya proposal Bapak lah yang akan dipakai, Bapak udah punya bahan. Ya gitu. Satu ya. Ya tolong sudah disertai untuk itu gitu kan ya. Buat apa pekerjaan Bapak teh. Yang ketiga yang pernah saya sampaikan ke Bapak, bikin kolaborasi teh gini ya. Misalnya Pak Sofyan akan berdampingan dengan siapa, Pak Asep akan berdampingan dengan siapa, silakan. Yaitu nanti kita akan ajukan ke prodi ketika akan ditunjuk satu pembimbing untuk 2 orang mahasiswa untuk membuat jurnal, ya. Itu Bapak udah siap. Oh, saya udah punya pasangan nih, gitu ya. Misalnya Pak Imam sama Pak Nitro udah terpasangan. Bu Else sama Bu Eli misalnya, Pak Dadang misalnya dengan Pak Atep atau gimana, sudah ada pasangannya lah supaya memudahkan prodi untuk mencanangkan, juga rada menolong Bapak supaya tidak diadukan jangan Bapak teu wawuh gitu kan gitu. Anu tidak geus lah ini Pak Sofyan adukeun aja misalnya Pak teuing saha nu teu baku kan nanti repot. Nah, ini sebagai salah satu bentuk solusi agar nanti tidak ada hal-hal yang tidak terlalu menyulitkan kita gitu kan ya, gitu. Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian? Jelas Pak Dokter. Jelas, Pak. Pak Dokter, Ya. izin bertanya atau apalah begitu. Bagaimana kalau dari kelas kita sudah ada memo bahwa untuk kelompok ataupun partner yang akan membuat judul itu kita ajukan saja ke prodi, Pak. Dilihat dari konteks satu judul, yang kedua tadi yang Bapak katakan komunikasi saya dengan Pak Dadang sudah komunikasi awal, Bu Winda dengan Bu Rita sudah komunikasi awal, Pak Erwin dengan Pak Nitro sudah ada komunikasi awal, sehingga kita tidak rewas lagi begitu Pak. Jadi ada semacam paraf lah dari Bapak bahwa ini sudah berpartner begitu Pak di mata kuliah seminar, sehingga prodi tidak usah lagi berpikir untuk mencarikan, sudah saja itu jadi referensi dari Bapak begitu Pak Dokter. Bagaimana kalau seperti itu Pak Dokter? Pasti saya akan begitu kan, kalau syukur-syukur dari sekarang Bapak sudah ada pasangan, sok pegang dulu sama saya, tapi nanti kemudian dilengkapi dengan proposal yang sudah dipadukan, ya gitu. Jadi sudah proposal sudah jadi satu atau dua-duanya dulu misalkan gini, jadi saya dengan Pak jadi Bapak tuh Dadang. sekarang jadi Bapak tuh mengerjakan 2 hal sebetulnya, 2 proposal ya, proposal individual yang tadi itu ya, sambil series ini. Yang kedua adalah proposal yang sudah diadukan bersama siapa gitu. Ya, catatan boleh saya pegang dulu dari sekarang. Misalnya Pak Sofyan mau sama Pak Dadang, oke. Pak Asep sareng saha Pak Misbah, misalnya Pak Erwin sama Pak Nitro, oke, saya udah pegang catatan. Tapi begitu saya udah pegang catatan itu, proposal pun nanti di ujung perkuliahan sudah siap gitu. Siap. Proposal yang satu sudah itu dipadukannya gitu. Ya, gitu. Oh, jadi Bisa, proposal yang satu itu kita tidak menunggu dari surat dari prodi dulu, Pak Dokter. Tidak, Pak, supaya gancang, tenang Supaya gancang lah. Gitu kan ya, gitu ya, gitu. Tenang Pak Sofyan, ada Pak Gitu. Dokter. Supaya ya kalau disetujui, supaya tidak berpikir 2 kali lagi jebret gitu kan ya gitu. Kalau sudah ada, kalau memang sudah punya teman yang sudah saikhwan, seiring sejalan, seirama dan senafas ya, atau tinggal dibikin proposal secara berdua jadi nggak ada malah tilu kan, misalnya Pak Sofyan dengan Pak Dadang bersatunya punya pribadi masing-masing dan satu lagi punya 2 satu gitu, udah selesai gitu kan kalau sudah ada begitunya mah. Jadi saya berikan waktu seluasa mungkin dari minggu depan sampai beberapa minggu, silakan kerjakan. Nanti saya tidak perlu lagi ini, kayaknya tidak memerlukan lagi penjelasan lagi saya kira ya. Kecuali nanti kalau Pak Asep dan teman-teman semua kelas ini
waduh, kayaknya pengen ada penjelasan tertentu, boleh diundang untuk virtual. Karena setelah ini saya kira silakan Bapak selesaikan aja lah sampai dengan 5 minggu ke depan bukan 5 minggu, mungkin 4 minggu ke depan, sebulan tanpa ada di ruangan. Tapi Bapak benar-benar menyelesaikan itu di lapangan dan di luar kelas untuk menyusun proposal pribadi individual, untuk studi lapangan untuk atas dasar proposal itu. Dan satu lagi adalah membuat proposal yang 2 jadi 1. Plus kalau bisa dengan studi lapangannya kan lumayan seueur tah. Pak Dokter. Saya jamin Pak, saya jamin kalau itu sudah bisa pegang, ujung gampang gitu, mualila gitu. Kecuali kalau ada perubahan kebijakan. Ya sekarang tidak boleh lagi pakai jurnal 2an, harus pakai testa eta beda deui dongeng. Nah, ini kan dalam mengantisipasi keharusan membuat jurnal yang dilakukan oleh 2 orang gitu kan ya gitu. Setuju Pak? Setuju. Siap, Pak Dokter. Saya Pak tidak Dokter boleh meminta bertanya? persetujuan. Boleh, silakan. Ya, yang pertama mungkin tadi ya karena beberapa minggu ke depan kita harus ke lapangan. Nah ini supaya energi kita tidak terlalu kayaknya ya kalau apakah proposal pribadi itu harus juga ke lapangan, Pak Dokter, itu pertanyaan saya. Atau kita berembuk dengan rekan kita, sudah aja misalkan dari 2 proposal itu kita ramu jadi 1, kemudian ke lapangannya bareng-bareng yang 2 orang itu. Jadi energinya bisa tersalurkan lebih leluasa gitu Pak Dokter. Nah kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke lapangan Pak Dokter, izin mungkin apakah kami nanti di pertemuan berikut boleh nggak meminta bimbingan, bukan pribadi sih Pak Dokter, mungkin ada nanti mungkin ada beberapa teman misalkan yang masih galau gitu tentang proposal itu Pak Dokter, kami minta bimbingan ke Pak Dokter, tapi secara personal kita langsung memaparkan step-step yang sudah kita perbaiki gitu Pak Dokter. Apakah boleh seperti itu atau udah aja langsung ke lapangan gitu Pak Dokter? Nah ini gimana solusinya Pak Dokter? Satu tentang yang pertama tadi ya, bisa saja Pak. Sebenarnya gini. Kan sebetulnya tidak ada keharusan dan tidak ada syarat untuk Bapak membawa proposal yang sudah ada data penelitiannya. Jadi proposal murni aja nggak apa-apa sebetulnya. Cuma kenapa saya punya pribadi pun sudah datanya deh. Kalau nanti ternyata terpilih menjadi proposal yang akan ditindaklanjuti, saya datanya. Gitu. Nggak pun tidak apa-apa gitu kan ya. Tapi saya juga boleh juga misalnya, oke, karena sudah punya pasangan, udah aja mengerjakan di lapangannya untuk 1 ya nggak apa-apa juga gitu ya. Cuma masalahnya kalau mudah ya pasangan aku mah ternyata belum ada pasangannya di sini, kayak merasa ditinggalkan. Nah, tolong diatur itunya aja ya. Siap. Kemudian kalau gini intinya Pak, kalau setiap saya akan menerima keinginan untuk berkonsultasi dengan saya ya boleh sebelum ke lapangan atau kapanpun boleh lah kasarnya ya, asal untuk ngadadak nu kahiji. Yang kedua, kalau melalui WA saya suka agak telat respons terlalu ya gitu. Boleh Pak, tapi intinya boleh gitu kan ya. Siap. Billy mau ada pembekalan dulu juga boleh sih sebetulnya, nggak ada masalah. Kelas aja yang menentukan. Pak, kami perlu untuk pencerahan ulang atau tambahan pembekalan lagi untuk apa? Boleh, silakan ya gitu. Terbuka banget untuk saya tentang itu. Ya, Siap gitu. Pak Dokter. Ya takutnya kami nanti tidak sesuai seperti yang tadi saya coba analisis beberapa proposal yang saya lakukan, khawatirnya tidak match gitu. Tapi saya udah ada wawasan tadi barusan dari Pak Dokter luar biasa. Jadi nanti kami ke lapangan itu real gitu. Kalau misalkan instrumennya nanti kami komunikasikan dengan Pak Dokter dulu, ini instrumen yang akan kami lakukan. Ini misalkan tentang observasi yang kita lakukan. Nah, mungkin apakah nanti bisa match atau tidak kan saya mohon saran dari Pak Dokter sebelum kita terjun ke lapangan gitu Pak Dokter. Boleh Pak. Ya. Boleh silakan. Boleh misalnya kita kapan saya mau itu boleh lah. Gitu. Mau secara komunal seperkelas boleh, mau perorangan juga boleh ya, tapi jangan sembarang waktu ya. Ya siap Pak Dokter. Nanti supaya bisa di manage dengan baik oleh sayanya gitu kan ya gitu. Siap.
Saya Terima kasih kira Pak Dokter. itu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Hal-hal yang mungkin tadi ada permintaan Pak Sugeng untuk catatan-catatan itu tadi saya share lagi ke Bapak. Nanti saya akan sebetulnya catatan yang belum saya share mah cuma satu aja, itu tata tulis Pak. Yang lainnya kan atos di grup WA ya gresok tinggal lian. Tapi hari hayang-hayang timu ke saya dikirim dewe atuhnya gitu. Nanti saya share ulang aja Pak Dokter di grup. Iya, Untuk yang kecuali yang catatan tata tulis ya. ya. Karena tata tulis itu memang saya belum pernah share ke Bapak ya Siap, gitu. siap. Ya gitu. Oke, jadi utang saya cuma tata tulis aja ya Pak Asep ya. Betul Pak Dokter, siap. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak tidak terlalu lelah untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan yang bisa memberikan pencerahan untuk menyelesaikan proposal ini ya gitu. Pertemuan kita itu kalau tidak salah hanya sebentar lagi. Hari ini adalah minggu ke-10 kalau tidak salah. Hanya 4 minggu lagi ya. 6 minggu berikut UAS gitu ya. Nah dalam waktu 1 bulan setengah ini enggak deh pokoknya sekedeng deh lahnya. Nah beresan semuanya gitu kan ya. Ya beresan semuanya dan saya kadung nggak tahu kelas ini kan saya handling dari semester 1-nya Pak ya. Semester 1, semester 2, semester 3. Rasanya saya harus ikut bertanggung jawab tentang kesuksesan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian karena kadung tiap semester ngiluan gitu kan ya. Oleh karena itu nanti saya yang menjadi orang yang sedih kalau Bapak melihara rese gitu kan ya gitu. Ya, jadi saya ingin mendorong Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa segera selesai ya gitu. Itu Pak ya, hatur Terima nuhun kasih sadayana. Pak. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya ingin pamit dari Bapak dan Ibu sekalian dan kelas saya serahkan ke Pak Asep sebagai KM enggak. Baik, terima kasih sekali pencerahan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa dari Pak Dokter. Semoga kita semua, teman-teman, seperti yang diharapkan juga oleh Pak Dokter, oleh kita semua, bahwasannya kita bisa lulus bareng, ya di wisuda bareng nanti di bulan November kita bareng-bareng. Jadi untuk memeriahkan mungkin ya kelulusan atau wisuda di Uninus ini. Jadi teman-teman tetap semangat dan mudah-mudahan juga Pak Dokter diberikan kesehatan, diberikan Amin, amin, kekuatan amin. juga untuk membimbing kita-kita. Mohon maaf Pak Dokter kalau banyak hal-hal yang masih perlu dikoreksi di balik kesibukan Pak Dokter dan kita bisa bareng-bareng juga nanti menyelesaikan koreksi-koreksi yang ditugaskan oleh Pak Dokter. Baiklah teman-teman, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa untuk keselamatan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Happy Dokter. weekend buat semuanya ya. Hatur nuhun, Abi pamit ya. Enggak, Pak Dokter. Nuhun, Pak Dokter. Nuhun Pak Dokter. Ya, baik teman-teman. Mungkin tadi koreksi yang luar biasa ya. Jadi Mantap intinya sekali tadi. kalau ada hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan nanti kita bareng-bareng aja Pak Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh ini masalah absen misalkan ya. Mohon maaf juga ke tadi Bu Eli nanya masalah absen itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Waska itu adalah real, itu dari litera. Jadi mungkin Pak Dokter ngambilnya dari litera karena saya belum menge-share sedikit pun tentang absen yang di grup ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau Bapak dan Ibu mengisi yang di Google Form. Pak Yuyus sudah merekam ya setiap kehadiran kita ketika kuliah. Nanti kita konfirmasi aja. Untuk masalah proposal, seperti yang dikatakan tadi, teman-teman ada tiga tugas yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama cetak proposal kalau sudah fix betul ya Bapak dan Ibu. Jadi Pak Sopyan masih hadir? Ya. Jadi tadi bukan dikoreksi ya Pak Sopyan, mungkin kita sama-sama bareng. Jadi
eh, lokusnya kita bareng-bareng. Jadi saya juga sebenarnya pinginnya lokusnya satu, tidak terlalu banyak. Cuman karena tadi Pak Sopyan muncul satu, apakah bisa? Nah, kalau bisa kan kita lebih keren sebenarnya. Tapi Kan karena tetap ada aturan dari Uninus, ya mudah-mudahan aturan ini tidak tidak dirubah ya. Mumpung apakah jurnal ini bisa, ini akan memberikan kemudahan pada kita. Jadi tetap nanti teman-teman semuanya kita coba konsolidasi aja, koordinasi hal-hal yang kurang. Saya pikir Pak Dr. Waska kan melihatnya real ya, real di proposal kita. Tapi saya juga merasa betul ya tadi ketika saya lihat dari proposal saya banyak sekali kekurangan dan mari kita perbaiki bersama-sama. Gitu mungkin ya teman-teman. Yang lainnya insya Allah hari ini Bu Oke tidak kuliah. kuliah ya kalau nggak salah. Jadi mungkin Siap. kita bisa menuntaskan proposal kita. Mungkin itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Pak Asep, izin bicara sebentar. Halo? Ya, Pak Sopyan gimana Pak Sopyan? Ya, baik, nggak apa-apa. Tadi Bu Rita bicara seperti itu. Saya juga nunggu. Kenapa nunggu? Karena yang saya buat itu proposal itu saya tidak berpikir, saya berpikir lokusnya untuk yang lain di sekolah yang lain, di tempat yang lain, lokus yang lain. Hanya saya membuat itu yang lokus itu tidak terlalu, artinya bisa dirubah kapanpun sesuai dengan bisa dirubah, tidak masuk ke dalam konten lah begitu, ke dalam isi. Jadi saya coba di sekolah saya dan hanya satu begitu. Apakah itu menjadi perhatian atau tidak? Ternyata mungkin terlewat oleh Pak Dr. Waska. Tapi teman-teman, Bu Rita dan teman-teman membacanya, ya bagus. Saya bilang saya membuat itu satu itu supaya semuanya bisa melihat kalau satu lokus kemudian di tempat sendiri bisa tidak, ternyata Pak Waska terlewat mungkin mengkomentarinya. Jadi dari Prodi tidak boleh di tempat sendiri sesuai dengan dari Bu Ika dulu. Kemudian ada 2 lokus, itu juga sama ketika di MEPI, Bu Ika juga mengatakan seperti itu. Jadi emang saya akan dirubah sebelum Bu Rita juga, itu kan hanya saya, yang penting ada lokus dulu lah. Ada contoh ya temennya. Ya, tak itu Pak Iwan lah. Nah, abdi pada nganggo SMA nu mana ge kantun ka Pak Asep, ka Bu Rita, cing kumaha gerakan lintas tak gitulah. Jangan masalah. Tapi bagus untuk teman-teman bahwa Pak Waska mengatakan seperti itu. Ya. Gitu apa? Tapi Ya, baik. Terima kasih Pak Sopyan. Jadi mungkin sekarang semakin jelas ya teman-teman bahwa untuk kegiatan perkuliahan kita. Nah ini cuman yang jadi masalah adalah teman-teman yang tadi tidak hadir ataupun yang proposalnya sedikit bermasalah, kayaknya ini perlu kita coba oleh teman-teman yang dekatnya ya, kayak Bu Alivia atau siapa tadi yang di bawah ya. Nah, kemudian juga ada teman-teman yang Pak Iqbal. Mari kalau perlu kita kerja kelompok, saya mungkin dengan teman-teman yang di Bandung siap bantu. Ya, siap bantu. Jadi jangan sampai teman-teman yang tadi oleh Pak Waska dimunculkan gitu, saya pikir itu real ya. Teman-teman real itu bahwa itu untuk jurnal. Jadi untuk mempermudah kita semua, mari kita coba saling bantu lah gitu. Kalau misalkan perlu kita mentoring, di sini ada Pak Yuyus, kemudian juga nanti saya juga ngobrol ke Pak Waska. Kita coba lakukan yang lebih baik gitu ya, supaya nanti terjun ke lapangannya juga lebih enak gitu, lebih mudah gitu. Sehingga data yang kita lakukan juga mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan adalah tetap di jurnal. Kalau jurnal kan pembimbingnya 1, kemudian mahasiswanya 2. Beda dengan tesis. Kalau tesis pembimbingnya 2, mahasiswanya 1. Jadi lebih baik jurnal kalau menurut saya ya. Logika saya ke sana lah gitu. Mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Pak Asep. Ya, gimana Pak Yana? Punten bisi kakantun, RTL kita itu hanya revisi dan finalisasi proposal ya. Tadi terkait pertanyaan ke Pak Waska, bagaimana kelanjutan untuk mempersiapkan UASnya yang berdua itu? Karena pengennya konsentrasi ke arah sana. Tadi punten jawabannya apa ya?
Nah itu belum kerucut ke sana. Yang jelas mah tugas kita tadi yang saya catat adalah cetak proposal. 4 minggu ke depan adalah mini riset, kemudian kolaborasi dengan apa namanya. Jadi sebenarnya kalau di tema di agenda di awal itu kalau nggak salah UASnya itu adalah mengumpulkan proposal yang sudah fix, yang sudah jadi gitu, yang sudah dicetak gitu. Oh, oke. Kalau menurut saya ya, Siap. kalau urusan jurnal nanti Pak Dokter hanya Siap. menjembatani ke prodi seperti yang disampaikan oleh Pak Sopyan. Kita coba push ya oleh kita. Jadi teman-teman sudah punya teman bestinya masing-masing. Kita bikin datanya, kita masukkan judulnya, kemudian kita push ke Pak Dokter Waska supaya ditandatangani dan bisa diajukan ke prodi bahwa inilah untuk pembuatan jurnal. Tapi mohon kekompakan kita gitu ya, jangan sampai punten ada yang melejit ke depan tapi ada yang di bawah sama sekali tidak mengerjakan. Nah itu kan jadi gejed gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Waska tadi. Gimana kalau yang tidak punya teman? Nah sekarang saatnya lah teman-teman cari besti-bestinya, misalkan berdua gitu, yang belum nanti kita komunikasikan lagi di grup gitu. Siapa yang belum punya besti untuk ke arah jurnal tersebut, kita push gitu supaya bareng-bareng kita bisa membereskan tugas ini. Gitu mungkin ya teman-teman ya. Siap, terima kasih. Atur nuhun, Pak Ketua. Pak tadi satu, bukti anu koreksi Pak Sep. tadi bakal di-share moalnya Pak Dokter. Ya, Pak Imam gimana? Yang koreksi tadi yang di Excel bakal di-share moalnya. Di-share. Di Excel, pasti di-share, pasti di-share Pak Imam. Oh iya. Bisa diminta. Pak Nanti Asep diminta untuk sama minggu saya. depan belum ada ini ya? Belum ada Atau apa? mini riset. Kan sebenarnya minggu depan tuh judul sebetulnya luring harusnya gitu. Iya, Masa jadi tidak disentuh? nanti komunikasikan lagi aja dengan Dr. Waska apakah beliau berkenan. Kalau misalkan nanti hari Jumatnya Pak Dr. Riki luring misalkan ya, maka mudah-mudahan Pak Dr. Waska juga bisa luring supaya yang dari luar kota bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya keputusannya daring ya kita coba tadi kalau Pak Dr. Waska minggu ke depan udah mini riset gitu. Iya gitu. Sesuai Tadi permintaan begitu. kita, kalau permintaan kitanya misalkan ada bimbingan, ya yang mau bimbingan saja nanti yang kita coba komunikasikan. Gitu mungkin Bu Rita. Nuhun, izin pamit ya. Ya. Itu satu Pak Sep. Gimana Pak Sopyan? Itu ke teman-teman tadi biar lulusnya bareng, kerjanya bareng. Biar Pak Yus nggak niup lilin. Jadi harus ya gercep lah gitu, kasihan teman yang lain gitu. Ya makanya saya sarankan bagi teman-teman yang kesulitan jangan kerja sendiri. Emang kalau kerja sendiri emang rada susah. Kita bisa bergabung kok. Kita di Bandung ini banyak orang-orang yang handal ya, yang bisa kita ajak ngobrol, kita kerja bareng. Nah, dengan Pak Ketua. gitu. Jadi jangan sampai merasa ditinggalkan. Ayo kita bareng-bareng gitu. Ya. Gitu. Ngobrol bareng. Ada kualitas belajar mahasiswa. Ya siap Pak Yana, nanti kita agendakan lah yang ada waktu leluasa kita bisa bareng-bareng kita bantu ya. Mungkin itu ya Pak Sopyan ya. Pak Sep, kalau untuk kuliah Bu Oke absen di litera tidak? Tetap absen Bu. Literama tetap absen, makanya nggak ada dosen pun literama diisi absennya supaya terekam di litera gitu. Saya juga tadi kaget juga, saya biasanya hadir, ada satu nggak hadir, hanya Pak Ustadz Misbah nih yang 9, yang lainnya 8 gitu. Nah ini luar Saya biasa. juga lupa waktu itu ya. Satu pertemuan. Ada Bu Nia juga, Bu Nia 9. Iya, oh Bu Nia 9 ya. Nah dengan Bu Nia, saya 8. Nah itu mungkin Bapak Ibu ada yang terlewat. Tapi saya kurang dalam pemikirannya Pak. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya litera tetap diisi lah untuk direkap ya. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Lulus bareng. Ya. Lulus bareng. Amin. Pak Danjen. Assalamualaikum. Pak Danjen jangan risau. Lurus bareng. Pak Dadang nelpon Pak Dadang.
Yuk, dadah. Pi. Siap, Pak Selamat Danjen. datang. Selamat Betul, liburan. Sadayana. Ya, wilujeng.